Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang saya hormati. Saya menyampaikan materi ketiga dalam rangka mata kuliah Filsafat Komunikasi. Barangkali mohon dimaklumi bahwa mata kuliah Filsafat Komunikasi ini dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, pengenalan filsafatnya. Yang kedua, tentang filsafat ilmu. Dan yang ketiga adalah tentang filsafat komunikasi. Pada bagian pertama tentang pengenalan filsafat, saya sudah sampai pada materi yang ketiga. Materi yang pertama adalah tentang kebenaran dan sumber-sumber kebenaran. Materi yang kedua adalah menjawab pertanyaan mengenai kenapa kita harus belajar filsafat. Dan materi yang ketiga sekarang adalah sekilas tentang filsafat. Hal yang ingin saya sampaikan melalui kuliah ini adalah memperkenalkan serba sedikit mengenai definisi filsafat dan cakupan-cakupannya. Barangkali ada baiknya kita mulai pembahasan filsafat mendasar ini dengan menjangkau mengenai definisi filsafat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengar istilah filsafat, yang barangkali terbayang dalam pikiran kita adalah sebuah dunia yang serba mewah, sebuah dunia yang serba sulit, sebuah dunia yang serba penuh dengan misteri. Hal itu tidak bisa disalahkan karena selama ini pelajaran filsafat di perguruan tinggi di Indonesia disampaikan secara eksklusif, disampaikan dengan tataran yang sangat tinggi, disampaikan oleh para profesor yang pemikirannya sudah di alam sana, sehingga ketika mahasiswa ikut pelajaran filsafat yang kebayang adalah tadi sesuatu yang bakal menyulitkan. Kemudian kedua, dunia filsafat di Indonesia sekarang ini diramaikan dengan beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai seorang ahli filsafat, meskipun tidak mengaku sebagai seorang filsuf, menyampaikan materi dengan sebuah pendekatan yang relatif unik, sehingga orang jadi bertanya-tanya, apa memang filsafat itu seperti itu? Gitu. Tentu saja kita akan coba mengkaji kuliah filsafat ini dengan kajian yang sederhana saja sebagai ucapan selamat datang kepada para mahasiswa yang mencoba belajar tentang filsafat. Ini adalah definisi filsafat. Lazimnya di semua perkuliahan dimulai dengan definisi. Definisi itu memberikan fungsi batasan-batasan terhadap sebuah bahasan. Maka misalnya pengantar ilmu komunikasi dimulai dengan definisi. Pengantar ilmu sosiologi dimulai dengan definisi. Begitu pula mata kuliah sejenis lainnya. Coba mendefinisikan filsafat dari etimologi saja dulu. Etimologi adalah asal-usul kata. Ada baiknya misalnya kita mengetahui komunikasi dari asal-usul katanya. Asal-usul kata komunikasi adalah dari misalnya dari istilah Yunani yang berarti kebersamaan. Nah, filsafat itu berasal dari kata Yunani juga yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dia adalah filosofien, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Semua orang pasti mencintai kebijaksanaan, saya pencinta kebijaksanaan, Anda juga pencinta kebijaksanaan. Maka orang-orang yang mencintai kebijaksanaan ada baiknya kalau kita belajar tentang filsafat. Nah, cuman kata para ahli ada pendekatan yang berbeda ketika kita bicara tentang kebijaksanaan di barat dan kebijaksanaan di timur.
Kalau di barat konon kabarnya kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang aktif, sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang digali. Jadi orang di sana mencari kebijaksanaan, orang di sana menggali kebijaksanaan, orang di sana berusaha untuk mendapatkannya. Ini agak berbeda dengan di timur. Kebanyakan orang di timur mendefinisikan kebijaksanaan sebagai sesuatu yang sudah didapatkan, sebagai sesuatu yang given gitu. Ada seorang tua berpakaian seperti seorang pendeta, berpakaian seperti seorang kiai, dan kita menganggap dia sudah menemukan kebijaksanaan. Ada seorang filsuf, ada seorang wali, atau apapun juga namanya dalam masyarakat, dari kata-katanya, dari tutur bahasanya, dari sikap-sikapnya, dia sudah menemukan kebijaksanaan. Jadi intinya dia bersifat tidak given gitu. Dia itu bersifat sesuatu yang sudah dia dapatkan selama ini. Itu barangkali sedikit perbedaan mengenai filsafat dari pandangan etimologis. Kita lanjut. Ini definisi filsafat yang sangat bagus yang saya temukan dari Bagus Takwin, seorang dosen filsafat yang sangat aktif dalam memberikan perkuliahan filsafat. Kata Bagus Takwin, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami segala sesuatu, memahami realitas. Ini kata kuncinya. Satu, secara rasional. Kalau tidak rasional, maka bukan berfilsafat. Yang kedua, secara kritis. Kalau tidak kritis, maka dia tidak berfilsafat. Yang ketiga, secara sistematis. Kalau tidak sistematis, dia tidak bersifat. Dan yang terakhir adalah bersifat radikal. Mari kita bahas satu persatu. Memahami segala sesuatu secara rasional artinya menggunakan akal pikiran dan hukum-hukum logika tertentu yang masuk akal. Jadi kata kuncinya adalah masuk akal. Filsafat tidak membahas sesuatu yang tidak masuk akal. Filsafat tidak membahas sesuatu yang sifatnya mitologi, sesuatu yang sifatnya goib, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kritis. Sikap kritis seperti kita ketahui adalah sikap yang tidak sembarangan menerima, tidak sembarangan menolak. Dia bersifat hati-hati dalam menerima sesuatu statement, dalil, hukum, pernyataan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebelum kita dengan kritis mengatakan bahwa negara yang terbaik adalah negara demokrasi, ada baiknya kita memikirkan ulang tentang hal itu tanpa harus ikut-ikutan mengatakan demokrasi adalah sistem negara yang paling baik yang pernah ditemukan orang di dunia ini. Yang ketiga, sistematis. Kerangka berpikir dari filsafat adalah sistematis. Mengikuti sebuah alur yang selalu dari zaman ke zaman seperti itu. Ada yang disebut sebagai input, ada proses input, dan ada outputnya. Jadi ada sebuah statement yang mengatakan demokrasi adalah sebagai sebuah kebenaran, maka dia adalah input. Kemudian kita memproses apakah benar demokrasi adalah satu-satunya kebenaran politik, itu adalah proses. Dan yang ketiga, outputnya mengatakan demokrasi adalah kebenaran kalau itu adalah kerangka berpikir sistematis. Tetap konsisten pada arah-arah seperti itu. Dan yang keempat, ini barangkali yang paling penting karena membedakan filsafat dari kerangka berpikir yang lainnya. Dia bersifat radikal, dalam bahasa Yunaninya radix alias akar. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik. Radikal berarti mencari realitas pada akarnya.
mencari realitas justru pada sesuatu yang ada di bawah tanah. Dari akarnya kita akan tahu ini adalah akarnya, ini adalah batangnya, ini adalah pohonnya, ini adalah daunnya, dan ini adalah buahnya. Dengan begitu kita bisa menciptakan pohon realitas dengan sempurna. Itu arti kata redix di dalam filsafat. Ini adalah definisi filsafat yang disampaikan oleh Plato, seorang filsuf agung. Kemudian yang kedua dibacakan oleh Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Sementara filsafat adalah pengetahuan pangkal penyelidikan Tuhan, alam, dan manusia. Rene Descartes, seorang filsuf Prancis, menggambarkan bahwa Tuhan adalah pangkal penyelidikan, alam semesta adalah pangkal penyelidikan, dan manusia adalah pangkal penyelidikan filsafat. Nah, ini asal kenapa kita belajar filsafat? Sebetulnya secara naluri manusia itu punya ketakjuban yang luar biasa terhadap alam semesta dan realitasnya. Ketakjuban yang luar biasa kenapa matahari itu selalu terbit dari timur dan selalu tenggelam di barat. Dan tidak pernah berkhianat. Tidak pernah kejadian tiba-tiba dia muncul dari utara. Atau sebaliknya. Takjub manusia, kenapa ketika pohon ditancapkan ke tanah, tiba-tiba dia menjadi berurat dan berakar, dan berbuah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian manusia juga punya hasrat bertanya yang sangat besar. Itu kelihatan ketika seorang anak begitu lahir dan begitu besar, dia langsung bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa kita harus bertuhan? Ibu, kenapa saya jadi anak ibu dan anak bapak, tidak menjadi anak yang lain?" Itu adalah hasrat bertanya yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada manusia, bahkan sejak manusia itu lahir. Dan jangan lupakan juga, kita banyak meragukan sesuatu. Tadi kembali lagi, benarkah demokrasi adalah sistem yang terbaik? Benarkah kita harus bernegara? Dan kenapa kita harus memilih presiden melalui pemilu one man, one vote misalnya? Itu adalah keraguan-keraguan terhadap sesuatu. Karena orang kemudian bisa mengatakan pemilu langsung seperti itu ternyata tidak menyebabkan kita menjadi sejahtera misalnya. Padahal tujuan berdirinya sebuah negara adalah kesejahteraan. Ini adalah sejarahnya. Sejarahnya juga penting kita tinjau karena sejarah akan menyebabkan kita menjadi paham terhadap realitas yang sekarang. Filsafat itu mungkin pertama kali dilahirkan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika Nabi Adam berpikir, kenapa bumi seperti ini ya? Kenapa saya nggak punya istri? Kenapa setelah punya istri saya jadi punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang menemukan bahwa pertama kali orang serius dan terdokumentasikan, ini yang paling penting, terdokumentasikan menelusuri filsafat adalah ketika bangsa Yunani pada abad ke-6 sebelum Yesus Kristus lahir berbicara mengenai kebenaran berdasarkan logika, bukan kebenaran berdasarkan mitologi, berdasarkan kepercayaan, berdasarkan teologi yang mereka yakini seperti itu. Kayaknya yang kita pikirkan selama ini tidak ada di sana, kita harus nyari ke tempat yang lain. Dan tempat yang lain yang dimaksud oleh bangsa Yunani adalah akal pikiran kita. Mereka belajar dari Mesir yang sudah maju sebelumnya, tapi sayang tidak terlalu terdokumentasikan, dari Babilonia, dari Mesopotamia yang ada di Irak sekarang juga tidak terlalu terdokumentasikan, tapi pengetahuan tulis, astronomi, dan matematikanya bisa diwariskan sampai sekarang. Filsafat itu pertama kali serius dikembangkan di Yunani kuno, kemudian dikembangkan oleh para sarjana Arab, kemudian lebih dikembangkan lagi oleh para sarjana Barat. Bang Li, sejarahnya seperti itu. Apa sih kita harus belajar filsafat? Kadang-kadang juga orang suka nanya seperti itu, kemudian kadang-kadang mahasiswa juga nanya seperti itu. Pak, kalau kita tidak belajar filsafat, memang kita nggak bisa makan ya? Ya, masalahnya bukan makan dan tidak makan.
Masalahnya adalah filsafat adalah the mother of science. Filsafat adalah ibundanya dari sains yang kita kenal sekarang. Ibundanya dari pengobatan-pengobatan modern, ibundanya dari ilmu politik, ibundanya dari ilmu komunikasi yang kita pelajari sekarang. Tanpa adanya mereka, tidak akan pernah ada lahir ilmu bernama jurnalisme. Dia adalah the mother of science, maka filsafat sosial menjadi the mother of social sciences. Sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini saya belajar dari seorang guru. Saudara-saudara katanya, filsafat itu menyebabkan kita bisa menjawab sesuatu yang sifatnya the ultimate question, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih mahasiswa harus baik sama dosennya, dan dosen harus baik sama atasannya? Kenapa kita harus bijaksana dalam hidup? Kenapa dalam hidup ini kita harus berbuat baik sama orang? Kenapa sih kita harus berbakti pada ibu dan pada bapak, dan seterusnya, dan seterusnya? Itu hanya bisa dijawab dengan filsafat, karena dia adalah ultimate question. Termasuk juga kenapa kita harus masuk neraka ya? Harus masuk surga gitu. Itu ultimate question, tidak bisa dijawab oleh sebuah riset misalnya. Coba kalau riset tentang filsafat agak susah juga ya, harus jalan-jalan ke neraka nanti. Nah, filsafat, pemahaman jelas dan terang mengenai realitas. Dan yang paling penting dari filsafat adalah mengajarkan etika dan mengajarkan estetika. Estetika adalah tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh, dan sesuatu yang tidak boleh. Itu harusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam filsafat. Ciri pemikiran filsafat adalah yang pertama ini dari Surya Sumantri. Yang pertama dia sifatnya menyeluruh, jadi filsafat itu tidak fragmentatif ya. Misalnya kalau dokter khusus dokter THT misalnya. Dari dokter THT menjadi spesialis khusus telinga misalnya. Telinga menjadi khusus tentang gendangnya saja. Dalam filsafat tidak seperti itu. Kita holistik, menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah redix, tadi mendasar ya. Jadi bahasanya dari sangat benar-benar mendasar, disusun menjadi sebuah bangunan. Ibarat bangunan dia adalah fondasinya. Fondasi dari upaya kita menemukan realitas yang sebenarnya. Dan tadi filsafat adalah pasukan yang membuka sebuah pulau misalnya yang mau kita taklukkan. Kita datang ke pulau itu, kita bersihkan pulau itu sehingga pasukan-pasukan infanteri atau pasukan-pasukan lain bisa menaklukkan pulau itu. Dia adalah pasukan marinir, pasukan meneratas kebenaran. Ini kasab tentang filsafat. Yang paling penting adalah pemahaman dan tindakan, pemikiran yang ketat ya, tidak sembarangan. Kebalikan dari pemikiran yang ketat adalah sembarangan. Yang sistematis, bagian lain dari sisi lain dari sistematis juga sembarangan berpikir, sembarangan mengeluarkan pernyataan, sembarangan seperti apa yang dilakukan oleh beberapa oknum pimpinan kita, pimpinan politik kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian rasional, kita tidak bicara tentang sesuatu yang meta rasional, meskipun di filsafat juga ada bagian yang membahas mengenai meta rasional. Meta rasional itu beyond there ya, sesuatu yang ada di sana, dan komprehensif. Mari kita belajar secara komprehensif, mari belajar secara sistematis, secara ketat, dengan tetap menggunakan rasio kita. Ini sama dari Henry Kraper, radikal, asas, kebenaran, kejelasan, dan rasional. Pada prinsipnya hanya memperkuat pikiran-pikiran tentang yang sudah disampaikan oleh para ahli terdahulu. Ini peran sifat dalam kehidupan. Mendobrak pemikiran manusia yang selama hidup dalam mitos-mitos yang irasional. Kebayang ya, manusia modern hidup dalam mitos-mitos yang irasional. Tidak boleh
motong kuku pada hari Minggu karena akan berpengaruh terhadap jodoh misalnya. Tidak boleh mencukur pada hari Jumat karena misalnya akan berpengaruh terhadap nasib dan seterusnya dan seterusnya. Mitos-mitos lama yang selama ini mengungkung kita dan membuat kita tidak maju. Banyak cerita tentang jurik, tentang setan, tentang kuntilanak dan lain-lain. Dan membimbing manusia menuju pemikiran baru yang kita harapkan selama ini. Yaitu manusia modern, manusia yang berpikir secara rasional, manusia yang bisa mempertimbangkan kebenaran secara asasi, kemudian manusia yang bisa menatap masa depan dengan data dan fakta yang kita dapatkan hari ini. Filsafat adalah berpikir menurut logika, tidak terikat tradisi dan dogma, sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Barangkali seperti Bung Karno yang kemudian mengaku bahwa dia menemukan 5 mutiara yang tersembunyi di alam pemikiran masyarakat Indonesia yang ingin merdeka. Dia menemukan 5 mutiara tersembunyi tersebut. Itu adalah sebuah pemikiran yang menakjubkan. Kemudian filsafat juga menjadi jalan hidup buat mahasiswa untuk berbuat sebaik-baiknya, meneratas kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, membina hubungan dengan Tuhannya, membina hubungan dengan bapak dan ibunya, membina hubungan dengan teman-temannya, sampai kemudian menjadi seorang yang sukses dalam kehidupan, baik lahirnya maupun batinnya. Filsafat insya Allah bisa memandu kita ke arah itu. Nah, kajian filsafat ini, cabang-cabang filsafat, sejarah perkembangan filsafat, dan aliran-aliran filsafat, nanti kita akan bahas pada perkuliahan berikutnya. Bahasan filsafat itu sangat menarik, bahasan filsafat itu tidak akan pernah selesai, bahasan filsafat itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, karena itu ada baiknya kita mencoba untuk mengkaji, meneliti, mencintai, dan mempelajari. Inti dari ajaran filsafat adalah meneliti sifat, meneliti pemikiran-pemikiran orang. Baik orang-orang yang besar seperti Plato, Demosthenes, Aristoteles, maupun pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar kita, dosen-dosen kita, mahasiswa kita, para politisi kita. Itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari sebagai sebuah objek pemikiran. Dan itu akan membuat kita akan menjadi lebih bijak, karena dalam sebuah situasi yang chaos, kita masih bisa berpikir secara nalar, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang mitos, mana yang rasional, mana yang beretika dan mana yang tidak beretika. Barangkali untuk kuliah ketiga ini saya hentikan sampai sini saja. Nanti kita akan membahas masalah berikutnya dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Terima kasih atas perhatian, minta maaf atas segala kekurangan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.